Pandemi mengakibatkan adanya krisis kesehatan dan ekonomi yang juga dihadapi oleh semua jemaat. Oleh karena itu, Gereja GKI Maranatha membuat kegerakan semua jemaat melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha atau LPKM. Pada bulan Juni yang lalu, LPKM sudah memulai dengan membagi paket sembako murah dan bahkan gratis kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Banyak kesaksian yang diperoleh, yang menguatkan tentang bagaimana pertolongan sekecil apapun bisa menjadi sebuah jawaban doa. Mari terus semangat dan bergerak bersama melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha. Untuk penyaluran donasi melalui LPKM, bisa mengirimkan ke akun BCA 222 096 8645 atas nama Yudo Para Irianto atau Bramanto Sefriadi Nugroho. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Oh, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sebagai
kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Shout it out! Sing it one more time, come on church! Ku puji Kau Yesus, Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Come on church! Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami, Engkau Tuhan yang sanggup membebaskan setiap hidup kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah hai jiwaku, seluruhnya pada Yesus, penyelamatku. Yes God, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan
kuasamu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darahmu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Oh, kami percaya Tuhan padamu. Kau selalu tepat waktu, Kau selalu tepat waktu, Tuhan. Oh, melebihi akalku, tak terbatas kuasamu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darahmu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darahmu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur kami sudah menaikkan doa, permohonan kami, penyembahan kami. Bahkan saat ini waktunya kami belajar akan kebenaran firman. Kami berdoa Engkau berbicara atas kami sekalian. Sebab kami percaya firman-Mu itu akan menjadi jawaban dan solusi bagi setiap kebutuhan kerohanian kami. Engkau memberkati juga setiap hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh bermanfaat dan memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucap syukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semua sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan.
Bapak Saudara, hari ini kita masih banyak belajar tentang bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan ya selama tahun ini. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu sadari bahwa beberapa bulan ini secara khusus satu semester ini saya memberikan khotbah-khotbah dalam bentuk tematik begitu ya. Tapi mulai semester ini saya akan mencoba kembali lagi dengan memberikan khotbah atau pengajaran yang sifatnya rincian dari setiap ayat-ayat firman Tuhan dalam satu perikop. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tidak akan lama, saya berdoa berharap saya sampaikan bisa lebih sederhana dan bisa kita tangkap bersama. Kalau boleh saya berikan judul hari ini, renungan hari ini adalah Iman Menembus Badai. Iman menembus badai. Nats yang akan kita pelajari bersama itu dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintakan atau memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya berikan sedikit pengantar dalam surat Yakobus yang pertama. Sebagai penulis, ya, hamba Tuhan yang namanya Yakobus ini adalah menurut pemikiran saya, dia adalah seorang penembak jitu ya Bapak Ibu. Kalau suka mungkin membaca novel atau menonton film tentang perang begitu ya, seorang prajurit. Menurut saya dalam gaya penulisan surat ini, Yakobus seperti, kalau saya bayangkan seperti seorang penembak jitu ya, atau dalam kamus bahasa Indonesia disebut penembak runduk mungkin ya. Jadi dia bersembunyi di satu tempat yang tidak kelihatan oleh lawan dan dia mengincar lawan sampai satu momen yang pas dia melepaskan tembakan satu kali untuk satu target. Jadi saya membayangkan dalam menguraikan ajaran-ajaran di suratnya, Yakobus tidak seperti seorang prajurit yang melancarkan bermacam-macam tembakan ya, mungkin seperti senapan senapan yang otomatis begitu Bapak Ibu ya, mengeluarkan peluru yang begitu banyak. Tetapi dia sungguh-sungguh hanya membidikkan satu peluru saja. Maksudnya begini, kita bisa melihat di dalam suratnya, Yakobus itu benar-benar ingin mengatakan apa adanya. Ya, rupanya dalam tulisannya Yakobus ini menurut saya memiliki keterampilan khusus, semacam seni khusus begitu Bapak Ibu ya. Yaitu untuk memotong langsung, shortcut begitu ya, langsung kepada isu utamanya, kepada persoalan utamanya. Jadi tidak bertele-tele begitu ya, dia langsung saja kepada permasalahan praktis yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, dalam pesan pertamanya dalam surat Yakobus ini, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 yang baru saja kita baca Bapak Ibu, Yakobus memberikan pelajaran kepada kita juga ya, tentang iman yang sanggup menembus badai. Oleh sebab itu saya boleh berikan judul renungan hari ini adalah Iman Menembus Badai. Karena hidup begini Bapak Ibu, prinsipnya. Karena hidup yang kita jalani itu pada dasarnya memiliki badai. Kita setuju atau tidak, senang atau tidak, pada kenyataannya hidup itu memiliki badai. Nah, karena hidup itu memiliki badai, oleh karena itu hidup bukan saja sekedar berlayar Bapak Ibu. Ya. Yang penting berlayar. Tanpa kita sadari sebetulnya badai ada di depan mata kita. Jadi hari ini kita ingin belajar dari apa yang ingin disampaikan oleh Yakobus, yang begitu langsung kepada isu persoalan hidup kita, yang boleh kita pelajari juga hari ini, untuk kita bisa belajar hal-hal penting apa yang ingin Yakobus sampaikan kepada saya dan Bapak Saudara.
Kita mulai dari ayat 2 terlebih dahulu Bapak Ibu. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Rasanya kalimat ini tidak masuk akal ya. Bagaimana kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dikatakan di sana anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Rasanya tidak masuk akal. Tapi begini Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sedikit pemikiran kepada kita untuk kita bisa mengerti maksud Yakobus, apa arti jatuh di dalam berbagai pencobaan. Jadi rupanya begini Bapak Ibu, ada perbedaan antara jatuh ke dalam pencobaan, dalam hal ini saya bisa sebut pencobaan itu kesulitan Bapak Ibu ya. Ada perbedaan besar antara jatuh dalam kesulitan dan berjalan ke dalam kesulitan. Jadi ada perbedaan ya. Jatuh ke dalam kesulitan atau berjalan ke dalam kesulitan. Nah, kita akan sedikit melihat apa perbedaan kedua pengertian ini Bapak. Saya ingin berikan contoh dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Ini pengalaman Daud. Ketika Daud masih cukup muda sekali dan dia melayani seorang raja yang namanya Raja Saul, raja pertama di Israel pada waktu itu. Kita tahu ya dalam cerita itu bahwa ketika Raja Saul ini mengalami lebih dari depresi saya kira. Karena di sana dikatakan di dalam cerita itu bahwa Saul merasakan disiksa rohnya begitu ya. Mungkin dalam pengertian dia lebih dari sekedar stres secara jiwa. Tetapi secara rohani, secara batin dia sedang mengalami kegundahan begitu ya. Tetapi setiap kali dia merasakan siksaan roh itu, begitu Bapak Ibu ya. Daud selalu datang dan melayani Saul dengan cara memainkan harpa ya. Memainkan kecapi begitu ya. Mungkin dengan sedikit memberikan lirik-lirik pujian kepada Tuhan yang menenangkan batinnya. Setiap kali Daud melakukan itu, Raja Saul dikatakan di cerita itu merasakan kelegaan secara spirit. Nah, cerita di sana Bapak Ibu kalau kita melihat kembali cerita Daud dan Saul ini, tanpa disadari, tanpa dinyana-nyana, ada satu kali waktu Saul merasa begitu benci dengan Daud sehingga dia ingin sekali di dalam hatinya mengambil sebuah tombak yang begitu runcing dan begitu kuat, dan dia dikatakan di sana dia ingin menombak si Daud sampai dia menancap di dinding atau di tembok kerajaan pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kondisi Saul itu tiba-tiba dalam satu momen tertentu dia ingin membunuh Daud. Padahal kita tahu Daud begitu setia melayani Saul sebagai raja. Nah, dalam cerita ini Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan begini. Daud tidak melakukan kesalahan apapun. Ya. Tetapi tiba-tiba dia berada di tengah-tengah bahaya dan salah satu cobaan besar dalam hidup, yaitu kematian Bapak Ibu. Dia nggak tahu salahnya apa, dia tidak tahu kekeliruannya apa. Dalam kenyataannya ada satu peristiwa bahwa Saul ingin membunuh dia. Dan itu serius sekali. Begitu Bapak Ibu. Nah disinilah kita bisa melihat bahwa Daud jatuh ke dalam pencobaan. Nah, nanti ingin saya sampaikan cerita kedua supaya kita bisa mengerti lebih lanjut apa arti jatuh dalam pencobaan dan berjalan ke dalam pencobaan. Nah, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, setelah Daud beranjak lebih dewasa, seharusnya dia menjadi seorang yang bijaksana. Pada waktu itu Daud sudah menjadi raja menggantikan Saul. Satu ketika Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang menurut saya aneh juga ya. Pada waktu ada peperangan begitu, tiba-tiba ada satu waktu Raja Daud ini berjalan di loteng atas begitu ya, di lantai paling atas, dan tanpa disangka-sangka dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, dan dikatakan di dalam cerita itu wanita ini sedang mandi begitu ya. Pada waktu itu kemungkinan besar dia sedang mandi jamas begitu ya. Biasanya wanita-wanita Israel kalau sudah berhenti masa datang bulan begitu Bapak Ibu ya, karena itu di dalam hukum Taurat itu sesuatu yang najis pada waktu itu ya. Kemudian kalau sudah selesai masa itu, biasanya para wanita Israel harus mandi jamas begitu ya, menyucikan diri dan
kelihatan mungkin ya, saya bayangkan kelihatan fresh begitu ya, kelihatan cantik sekali. Nah pada waktu ritual yang dilakukan oleh si wanita ini, Daud begitu kepincut ya, Bapak Ibu Saudara pasti tahu cerita ini. Nah singkat cerita, oleh karena dia raja, dia perintahkan saja. Dia menginvestigasi siapa wanita itu. Akhirnya dia tahu namanya Batseba ya. Kemudian dia perintahkan anak buahnya untuk memanggil Batseba datang ke kerajaan. Dan kita tahu semua cerita itu. Daud tahu bahwa Batseba adalah istri dari seorang suami. Dia tahu dia bukan seorang gadis yang tidak terikat perkawinan. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang dilakukan Daud adalah apa? Dia, kalau boleh saya pakai kata, dia memaksa, karena dia seorang raja, apa perkataannya harus dilakukan. Dia memaksa Batseba untuk tidur bersama dia. Akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi Daud tidak habis akal pada waktu itu ya. Kita tahu cerita itu. Dia kemudian cari akal karena dia tahu Batseba ini adalah istri dari seorang prajurit yang sedang berperang saat ini di padang gurun sana ya. Berjuang demi kerajaannya gitu ya. Karena dia tahu dia sudah tidur dengan istri prajuritnya yang bernama Uria. Kemudian dia panggil jenderalnya, pangapnya ya, panglima angkatan bersenjata namanya Jenderal Yoab. Panggil Uria untuk pulang dari medan perang ya. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya konspirasi Bapak ya. Dia punya punya agenda gitu ya. Dipaksa pulang supaya diberikan hadiah begitu ya, diberikan hadiah makanan yang enak, pulang ketemu istri supaya bisa berhubungan dengan istrinya di rumah. Tetapi dalam cerita dikatakan bahwa Uria ini seorang prajurit yang begitu loyal. Dia seorang pria terhormat ya. Pada waktu dia pulang sampai ke rumah, dia berpikir, bagaimana mungkin teman-temanku, para prajurit yang lain sedang ada di medan perang, bertaruh nyawa, sementara aku di rumah bersenang-senang dengan istri, begitu ya. Rasanya kok tidak pas, mungkin dia pikir begitu. Akhirnya dia tidak melakukan hubungan itu dengan istri, sebagai suami dan istri, meskipun itu sah sebenarnya. Tetapi hatinya tidak sejahtera karena ini sedang masa perang, masa genting. Mengapa saya harus berbahagia di rumah ya, bersenang-senang sementara teman-teman tentara saya sedang bertaruh nyawa. Kemudian dia tidur di pintu kerajaannya Daud ya. Karena Daud tahu si Uria ini tidak tidur bersama istrinya, dia akhirnya takut, wah ini nanti kalau didapati Batseba ini mengandung pasti akan rame. Nanti apa kata pegawai kerajaan, apa kata publik lah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kemudian singkat cerita, dia panggil lagi Jenderal Yoab untuk mengirimkan Uria ke medan perang dan tidak dipasang di barisan yang kemarin dia ada di sana, tapi taruh di batas perang, batas wilayah dengan musuh, bahkan masuk ke wilayah musuh. Pada satu kali waktu, pada waktu atau momen yang strategis dalam perang itu dikisahkan prajurit Israel mundur Bapak Ibu. Karena itu memang strategi perang. Tetapi naasnya sekali lagi ini agendanya Daud. Ketika semua prajurit ditarik mundur, Uria ditinggalkan di belakang garis musuh Bapak Ibu. Bisa dibayangkan. Dan di dalam cerita disampaikan bahwa Uria akhirnya meninggal dunia, gugur dalam peperangan. Bapak Ibu, dalam hal ini contoh kedua, Daud tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi dia membawa pencobaan itu datang pada dirinya sendiri. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Ini jenis pencobaan yang dijalani. Bapak Ibu bisa menangkap perbedaan ini ya. Jatuh dalam pencobaan dan jalan ke dalam pencobaan. Jadi pencobaan semacam ini yang dilakukan oleh Daud dengan sengaja mendatangkan pencobaan kepada dirinya sendiri. Ini benar-benar kita bisa melihat bahwa tidak datang secara kebetulan pencobaan itu. Tetapi kita sendiri yang menyebabkannya. Jadi sampai di sini saya berharap kita bisa menangkap perbedaan ini. Nah jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Kesulitan kita, pencobaan kita dalam hidup itu disebabkan oleh diri sendiri. Tetapi ada juga pencobaan yang menyelinap pada kita. Kalimat ini agak aneh Bapak Ibu. Ada jenis pencobaan yang seperti penumpang gelap Bapak Ibu.
Kita tidak melakukan kesalahan, tetapi mendadak dia ada, menempel pada diri kita, pada hidup kita. Nah, fakta yang ingin disampaikan oleh Yakobus dalam suratnya itu mengatakan bahwa kita itu tetap melanjutkan hidup seperti keseharian kita. Meski masalah terjadi bukan karena kesalahan kita. Meski pencobaan itu datang bukan karena kesalahan kita sendiri. Tetapi terjadi begitu saja pada kita. Mungkin Bapak Ibu bisa tangkap ini. Jadi ketika kita jatuh dalam cobaan hidup, Yakobus menyarankan suatu tanggapan yang tidak biasa. Sekali lagi, ketika kita jatuh dalam cobaan hidup, kita menjalankan aktivitas hidup kita sehari-hari tanpa kita sangka kita tidak melakukan kesalahan, tapi masalah itu datang dengan sendirinya. Yakobus menyarankan tanggapan yang tidak biasa. Kalau boleh saya sebut luar biasa. Dikatakan di ayat 2 tadi, anggaplah suatu kebahagiaan. Nah, Bapak saya percaya bahwa ini adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang percaya. Ya. Dan ini membutuhkan banyak keyakinan. Betul Bapak Ibu ya? Kita menganggap sebuah kebahagiaan kalau tanpa melakukan kesalahan, masalah itu datang kepada kita tanpa disangka-sangka. Bahkan itu seperti parasit Bapak Ibu ya, mengganggu langkah hidup kita. Sangat mengganggu. Tetapi justru respon atau tanggapan yang disarankan Yakobus di dalam suratnya yang pembukaan ini, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Ini paling sulit dilakukan Bapak Ibu. Membutuhkan banyak keyakinan. Tentu sangat mudah bagi kita untuk bersuka cita ketika semuanya berjalan dengan baik. Ketika kita merasa diberkati. Sangat mudah untuk kita bersuka cita ketika semua hal baik dalam hidup tampak menghampiri kita. Tidak perlu banyak iman sama sekali untuk bersuka cita ketika hidup itu mudah. Sampai di sini Bapak Ibu saya setuju dengan saya ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika masa-masa sulit, ketika segala sesuatu itu tampak berjalan keliru, dibutuhkan iman yang besar untuk melihat melampaui keadaan alamiah. Dan dibutuhkan iman yang besar untuk percaya kepada Tuhan bahwa kita harus bersuka cita dalam kondisi demikian. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan dalam pencobaan? Sekali lagi, pencobaan di sini bukan sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja. Kita datangkan masalah pada diri kita, bukan. Tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tanpa kita melakukan kekeliruan, pencobaan itu datang. Masalah, kesulitan itu datang. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan itu? Nah, hari ini saya ingin sampaikan ada 2 saran Yakobus secara singkat Bapak. Yang pertama, saran yang pertama. Tujuannya ialah kesabaran. Ini penting Bapak Ibu ya. Boleh dicatat ya. Tujuannya ialah kesabaran. Yakobus 1 ayat 3-4 akan saya ringkas dan saya parafrasekan seperti ini Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kesabaran. Tetapi biarkan kesabaran bekerja dengan sempurna agar kamu menjadi sempurna dan lengkap, tidak kekurangan apa-apa. Tuhan ingin menghasilkan kesabaran dalam hidup anak-anaknya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Tuhan ingin menghasilkan kesabaran dalam hidup anak-anaknya. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, kata yang diterjemahkan di sini sebagai kesabaran tidak berarti terburu-buru Bapak Ibu ya. Terburu-buru karena ingin pergi atau mungkin ada urusan penting lainnya. Jadi orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak buru-buru. Bukan demikian. Tetapi ada makna yang jauh lebih dalam yang dipakai oleh Yakobus di sini. Kata sabar atau kesabaran yang dipakai Yakobus di sini artinya tentang daya tahan atau ketekunan Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain,
Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir dalam hidup orang percaya hanya untuk satu urusan, yaitu membangun orang-orang tangguh. Allah menginginkan orang yang bisa bertahan. Kualitas ini terutama diperlukan jika kita berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang keras, situasi yang menghimpit kita, bahkan sampai rasanya kita tidak mampu lagi berdiri dan berjalan. Bahkan mungkin saat-saat ini, situasi-situasi seperti sekarang ini yang mengglobal Bapak Ibu ya, permasalahan virus yang mengglobal ini, kemudian dengan efek bola salju yang begitu luas dan mendunia ini, mungkin ini situasi yang cocok untuk menggambarkan kesulitan yang sedang kita alami saat ini. Jadi rupanya kualitas manusia-manusia tangguh ini sungguh-sungguh diperlukan untuk kita menghadapi situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu artikel bahwa ada seorang atlet ya, pelari cepat, sprinter begitu. Dia bisa sanggup berlari dengan dalam jarak 100 meter dengan kecepatan 9,58 detik. Bapak. Itu kalau di rata-rata sekitar 37 km per jam. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin mencoba ini mungkin tidak perlu lari begitu ya. Atau Bapak Ibu bisa coba bersepeda dengan odometer begitu ya. Nanti Bapak Ibu goes itu sepeda sampai kira-kira kecepatannya 37 km per jam. Itu ajak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ini cepat sekali Bapak Ibu. Kecepatan lari seseorang 37 km per jam dalam jarak 100 meter. Ini cepat sekali. Tetapi kita tidak bisa mempertahankan kecepatan ini dalam lomba lari maraton Bapak Ibu. Mungkin kalau sprint dalam jarak pendek 100 meter mungkin bisa. Terbukti ya seorang atlet profesional bisa. Tetapi bisa dibayangkan lari 10 km dengan kecepatan 37 km per jam untuk seorang manusia. Sekuat apapun, secepat apapun rasanya mustahil Bapak Ibu. Jadi begini, dalam lomba lari maraton kita seharusnya memacu kecepatan kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa lari secepat seorang atlet maraton profesional. Mungkin kita hanya 10 km per jam ya. Kemampuan kita di sana. Tetapi untuk lomba lari maraton itu tidak masalah Bapak Ibu. Artinya begini, kita bisa memacu diri kita dalam batas ukuran kita sendiri. Dan kita harus mampu bertahan dalam jarak. Ini boleh digarisbawahi Bapak Ibu. Bertahan dalam jarak. Jadi dari contoh ini Bapak Ibu, saya bisa tekankan lebih dalam untuk kita mengerti. Di dalam Matius 24 ayat 13 Yesus berkata, tetapi dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kita mungkin melihat terlalu banyak orang yang keluar dari perlombaan selama bertahun-tahun mungkin ya. Kita melihat lingkungan sekitar kita. Atau mungkin malah kita sendiri pernah mengalaminya, saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Kita sudah keluar dari perlombaan itu. Mungkin kita berlari 37 km per jam, kita lupa bahwa ini sebenarnya perlombaan maraton, ini bukan sprint. Gitu ya. Banyak orang yang sudah keluar dan berhenti dari perlombaan itu Bapak Ibu. Ya mungkin karena masalah yang menempel pada dirinya yang sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan. Jatuh dalam pencobaan. Membuat perlombaan itu menghentikan langkah kita Bapak. Jadi memang lebih mudah untuk memulai, tetapi Tuhan ingin bertahan dan mencapai akhir. Sampai di sini Bapak bisa tangkap ya. Tujuannya ialah kesabaran, ketekunan, bertahan dalam perlombaan sampai akhir. Kita belajar dari Yakobus, jangan menjadi orang Kristen yang unfinished Bapak Ibu ya. Yang berhenti sebelum selesai. Boleh masalah menempel pada diri kita. Tetapi ingat, perlombaan belum selesai. Ya. Dibutuhkan, kata Yakobus, ketekunan, kesabaran. Bertahan sampai akhir. Yang kedua Bapak Ibu, kita butuh hikmat. Kita butuh kearifan. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati
dan tanpa cela, dan itu akan diberikan kepadanya. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Mengapa Yakobus berbicara tentang cobaan hidup di awal dalam suratnya, dan kemudian sekarang seolah-olah mendadak dia berbicara tentang hikmat atau kebijaksanaan atau kearifan. Apa yang terjadi di sini? Sederhananya begini Bapak Ibu, ketika kita butuh hikmat agar kita bisa tahu bagaimana menyikapi cobaan yang sedang kita alami, kita harus sadar sebenarnya hikmat, kearifan itu memang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk menghadapi cobaan hidup. Dalam perlombaan yang kita jalani saat ini Bapak Ibu, kata Yakobus, dibutuhkan hikmat. Nah, dalam cerita yang saya sebutkan di awal tadi tentang Daud dan Saul Bapak Ibu, ketika Saul mencoba menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya Bapak Ibu, sejarah memberitahu kepada kita tentang resep Daud, ya, formula Daud dalam menghadapi cobaan hidup. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Di sana dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, ini terjemahan di dalam Alkitab kita LAI, ya, terjemahan baru LAI. Tetapi sebenarnya begini Bapak Ibu, ada terjemahan yang lebih cocok dengan salinan aslinya, ya. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan Daud berperilaku bijaksana dalam segala hal. Jadi rupanya kata berhasil di sana itu di dalam bahasa salinan aslinya dalam bahasa Ibrani dipakai kata miskel. Miskel berasal dari kata sakal. Sakal akar katanya adalah akal. Jadi akal mungkin cocok dengan kata dalam bahasa Indonesia akal, ya, akal sehat, pikiran. Ternyata di dalam bahasa yang digunakan oleh Samuel di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 rupanya cocok Bapak Ibu, ya. Jadi Daud berhasil, maksudnya Daud miskel. Daud berperilaku bijaksana dalam segala hal sebab Tuhan menyertai dia. Hikmat, kebijaksanaan merupakan aset penting bagi kita Bapak Ibu untuk dapat menghadapi cobaan. Tetapi kita tahu ini bukan sembarang kebijaksanaan. Ini bukan sembarang hikmat. Ini bukan hikmat manusia. Ini bukan kebijaksanaan manusia. Saya punya contoh Bapak Ibu, saya baca satu artikel tentang kebijaksanaan manusia. Di tahun 1932 di Perang Dunia Kedua Bapak Ibu, Albert Einstein, seorang yang sangat pintar, orang yang jenius, mengatakan demikian. Tidak ada indikasi sedikit pun bahwa energi nuklir akan pernah diperoleh, akan pernah ditemukan. Di waktu yang berbeda Bapak Ibu, Theodore Roosevelt, kita tahu beliau adalah mantan presiden Amerika. Tetapi sebelum beliau menjabat presiden, beliau melayani sebagai wakil sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada waktu beliau menjabat asisten sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat, beliau mengatakan demikian. Pesawat tempur, pesawat terbang itu tidak akan pernah berguna dalam pertempuran melawan armada kapal. Ya, dia kan asisten sekretaris Angkatan Laut, ya, Amerika Serikat. Dia punya keyakinan bahwa pesawat terbang, pesawat tempur tidak akan pernah berguna dalam pertempuran melawan armada kapal. Saya berikan 2 contoh nama ini Bapak Ibu. Tetapi kemudian kita bisa melihat ketika ada peristiwa di Pearl Harbor Bapak Ibu, ya, di mana kapal-kapal Amerika diserbu secara mendadak oleh angkatan udara Jepang. Bapak Ibu bisa bayangkan pesawat di zaman Perang Dunia Kedua tidak seperti pesawat tempur sekarang Bapak Ibu, ya. Begitu canggih, pada waktu itu mungkin jauh lebih tradisional, ya. Tetapi pada waktu itu kita bisa melihat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa film yang pernah menceritakan tentang peristiwa sejarah di Pearl Harbor ini, ya, di Hawaii. Pesawat-pesawat Jepang menghantamkan dirinya ke armada kapal Angkatan Laut Amerika. Ini membuktikan bahwa perkataan Roosevelt salah, bukan? Yang kedua, di tahun
1899, ya akhir abad 19. Seorang notaris seorang komisaris kantor paten penemuan hak cipta di Amerika Serikat, namanya Charles Duell. Beliau mengatakan demikian, segala sesuatu yang bisa ditemukan terbukti telah ditemukan. Perkataan ini membuktikan bahwa perkataan Albert Einstein itu salah, Bapak Ibu. Tidak ada indikasi sedikit pun bahwa energi nuklir akan pernah diperoleh. Terbukti Bapak Ibu, tahun 1965 Jepang menemukan teknologi transportasi yang sangat canggih. Tahun 65 Bapak Ibu ya. Yang disebut dengan kereta api kapsul ya, atau kereta api Shinkansen kalau nggak salah ya. Kereta api yang sangat cepat. Bapak Ibu, untuk menjalankan kereta api ini butuh sebuah teknologi yang namanya energi nuklir Bapak Ibu. Jepang sudah punya itu pada tahun 65. Artinya apa? Artinya perkataan Einstein juga salah. Seperti perkataan Roosevelt yang terbukti kemudian salah. Jadi begini Bapak Ibu, singkatnya. Ini contoh kebijaksanaan manusia, hikmat manusia. Bahkan orang yang sangat pintar, jenius seperti beliau-beliau ini pun dapat mengatakan hal-hal yang paling tidak pintar menurut saya Bapak Ibu ya. Karena terbukti kebijaksanaan manusia itu sangat terbatas. Tetapi bagi Tuhan berbeda cerita Bapak Ibu. Ya. Tuhan ingin kita memiliki hikmatnya, bukan hikmat manusia. Jika Bapak Ibu Saudara ada waktu mungkin setelah acara ini, setelah ibadah ini, sempatkan waktu membaca Amsal 1 sampai 9 Bapak Ibu. Kita akan temukan daftar kualitas yang berhubungan dengan hikmat ini Bapak Ibu ya. Di sana ada instruksi ya. Di sana Bapak Ibu Saudara bisa temukan pengertian-pengertian yang ilahi, ya. Kehati-hatian, kearifan, kebijaksanaan, prinsip-prinsip praktis untuk dilakukan, melampaui kepintaran manusia yang terbatas tadi. Pembelajaran, pendidikan kerohanian, dan bahkan pendidikan kehidupan yang sangat praktis, pengetahuan, ketajaman, kepekaan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini semua adalah kualitas yang hebat sekali dan kita membutuhkannya saat kita melewati cobaan hidup. Jadi bagaimana kita bisa memilikinya? Persoalannya itu. Tuhan sudah sediakan kualitas-kualitas yang hebat ini. Hanya persoalannya bagaimana kita bisa memilikinya. Kalau boleh akan saya tutup renungan ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan Yakobus 1 dalam penutup perikop yang kita baca ini. Ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus mengatakan bahwa untuk mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan, ya, kualitas-kualitas yang hebat yang tadi kita pelajari bersama dari Tuhan, yang perlu kita lakukan hanyalah meminta kepada Tuhan dengan iman Bapak Ibu. Meminta saja tidak cukup. Tetapi dengan iman. Ditekankan oleh Yakobus, jangan bimbang dan jangan ragu. Kata ragu di sini artinya berpikiran ganda Bapak Ibu. Istilah yang dipakai Yakobus adalah mendua hati. Ya, dalam tulisan Yunani memiliki arti berpikiran ganda atau jiwanya double Bapak Ibu. Artinya begini, bagaimana mungkin seorang percaya secara pikiran, satu pikiran kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dalam waktu yang sama, pikiran kita berjalan melawan kehendak Allah. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ini yang disebut oleh Yakobus adalah mendua hati. Iman yang seperti ini, iman yang tidak utuh, iman yang ragu, iman yang bimbang Bapak Ibu. Nah ini sulit bagi kita memiliki dua hati, memiliki pikiran ganda, jiwa yang ganda untuk bisa mendapatkan kualitas-kualitas yang hebat itu. Supaya kita bisa berjalan menembus badai cobaan hidup Bapak Ibu. Jadi kalau boleh saya tutup dengan pemikiran sederhana ini dalam renungan hari ini Bapak Ibu.
dua kualitas besar, yaitu kesabaran dan hikmat. Kesabaran dan hikmat itu akan membuat kita bisa tahu bagaimana menanggapi. Kita bisa menanggapi situasi selama pencobaan hidup itu berjalan. Meskipun saya dan Bapak Saudara kita tidak melakukan sebuah pelanggaran mungkin. Kita berjalan dengan baik, kita melakukan segala sesuatu dengan hati-hati, tetapi kita jatuh dalam pencobaan, ada sesuatu masalah yang tidak kita harapkan, tidak pernah kita pikirkan, menempel seperti parasit Bapak Ibu. Kita sedang ditantang dalam satu perlombaan maraton. Kita butuh kualitas-kualitas yang hebat itu. Yakobus mengajarkan dua hal yang penting ini. Kesabaran dan hikmat atau kebijaksanaan. Bapak Ibu, saya menuliskan satu kalimat sederhana ini. Tuhan memiliki rencana dan tujuan bagi kita, bahkan di saat-saat sulit. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang hari ini kami dengar bersama. Kami tahu bahwa hidup itu memiliki kesulitan. Hidup itu memiliki badainya. Dan kami menyadari hari ini bahwa hidup tidak sekedar berlayar. Kami hidup tidak sekedar menggelinding seperti ban atau roda saja Tuhan. Tetapi kami saat ini menyadari bahwa kami menjalani kehidupan sekalipun kami sangat berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Tetapi toh ada satu kesulitan, ada satu tantangan yang mungkin sangat besar bagi kami untuk kami hadapi. Itu datang pada diri kami. Seperti parasit yang menempel dalam hidup kami. Itu membuat kami sangat sulit bergerak, membuat kami rasanya putus asa, bahkan frustrasi. Tetapi hari ini kami bersyukur, kami mendengar akan pengajaran yang hamba-Mu Yakobus tuliskan dalam pesan suratnya yang pertama. Bahwa kami rindu ingin memiliki kualitas yang hebat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bertahan sampai akhir. Dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bukan hikmat yang datangnya dari pikiran kami atau pikiran orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Tentu kami tidak bisa melakukan ini semua tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan Engkau menyertai kami dan memampukan kami semua. Bapak Saudara, jika Bapak Saudara adalah orang yang baru pertama kali mendengar akan kebenaran firman ini, mendengar akan kabar tentang Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamatmu, Dia ingin engkau menjadi anaknya, terus berjalan di dalam hikmatnya, supaya engkau bisa berhasil dalam menjalani setiap pencobaan hidupmu. Hari ini izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara. Engkau angkat tanganmu, engkau buka hatimu, engkau percaya, taruh imanmu, taruh kepercayaanmu, bahkan tinggalkan pikiranmu yang membuat engkau ragu-ragu. Bahwa Yesus saat ini hadir kepada Bapak Saudara secara pribadi untuk menjadi penolong hidupmu, untuk menjadi penyelamatmu. Buka hatimu, katakan bahwa engkau butuh Yesus, bahwa engkau butuh Dia. Tuhan, aku butuh engkau menjadi penolongku, aku butuh engkau menjadi juru selamatku. Dan puji Tuhan, berbahagialah Bapak Saudara kalau hari ini engkau menerima Dia sebagai penyelamatmu, engkau menerima Yesus sebagai penolongmu, engkau menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebas akanku.
basuh segenap hidup. Padamu ku Puji Tuhan Bapak Saudara, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Kita mengucap syukur dan kita menyudahi ibadah kita hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi untuk hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk sukacita damai sejahtera. Bahkan setiap puji-pujian yang ketika kami naikkan kepada Engkau, kami percaya Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam batin kami. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu juga kami dengar, kami percaya Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian yang jauh lebih dalam untuk kami bisa menangkap pesan berita yang ingin Tuhan sampaikan secara pribadi bagi kami dan keluarga kami. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dalam segala keadaan, dalam setiap pencobaan yang harus kami jalani. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Seperti Engkau menyertai Daud, demikian pula kami percaya Engkau menyertai kami. Sebab dengan hikmat yang daripadamu, kami bisa bertahan sampai akhir, menembus badai hidup ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, apapun penyakit itu. Bahkan juga akibat dari virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar akan doa ini. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Sekalipun bagi kami mustahil, tetapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu perkataan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami berdoa Engkau menyembuhkan setiap umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Baik yang di rumah sakit atau dimanapun. Engkau menjamah mereka. Iman mereka diperbarui. Hikmat mereka diperkaya. Karena Tuhan Engkau adalah satu-satunya tempat pertolongan kami. Terima kasih bagi kami semua yang sedang bergumul dalam finansial, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala persoalan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan satu-satunya jawaban bagi masalah kami. Dan kami letakkan iman kami di dalam Engkau. Kami percaya asal Engkau menyertai kami bisa menembus badai kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari coba Tuhan angkat tanganmu. Buka hatimu, arahkan hatimu kepada surga, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang minggu ke depan kau diberkati Tuhan dan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Kau akan berjalan semakin naik dan tidak turun. Kau akan diperbuat Tuhan dalam setiap langkah hidupmu berhasil dan beruntung ketika engkau menyertakan Tuhan dalam setiap langkahmu. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Percayalah, tangan Tuhan menyertaimu dan memberikan engkau kuasa dari surga untuk melakukan segala perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan.
Damai sejahtera Allah Bapa, kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.